obrolan mahasiswa sejarah. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbincang santai, diskusi santai bersama teman, mungkin teman saya, teman seperjuangan. Tapi di sini saya akan mengambil tema mengenai tentang perjalanan Indonesia menuju kemerdekaannya. Sebelum pada topik pembahasan, mungkin kalian penasaran pada narasumber saya, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, terima kasih ya untuk Teh Hilma telah mempersilahkan saya untuk berkenalan dan menyapa teman-teman semua. Nama saya Adairul Nugraha Alhaq dari angkatan 2021 jurusan Pendidikan Sejarah. Oke, saya biar enak ngobrolnya manggil Akang, Ade atau Om nih. Akang aja, kalau Om terlalu tua mungkin ya Akang aja ya, kan kita seumuran. Oke, siap Kang. Nah, di sini mungkin tadi saya sudah bilang kami akan membahas mengenai tentang perjalanan Indonesia menuju kemerdekaannya, tapi kita akan lebih spesifik akan membahas mengenai tentang detik-detik proklamasi mungkin. Begini Kang Ade, saya penasaran mengenai tentang bahwasanya kan sekutu itu, Jepang itu menyerah kepada sekutu itu tanpa adanya apa ya namanya tuh, benar-benar menyerah apa bagaimana nih, tanpa syarat apa bagaimana? Kalau bisa dilihat ya dari perjalanan sejarahnya gitu, sekutu itu, mohon maaf, Jepang itu menyerah kepada sekutu itu disebut tanpa syarat itu di Indonesia. Bisa kita tarik mundur lagi ya peristiwanya, yaitu pada awalnya itu Jepang itu menyerang karena mungkin waktu itu sedang super power gitu. Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor atau di Hawaii gitu ya. Karena ya itu mungkin sekutu juga kesal gitu kepada Jepang dan melakukan pembalasan gitu. Kan tidak menyangka juga ya, Jepang dikagetkan gitu dengan dua bom yang terkenal di Jepang itu, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Pada awalnya Jepang juga tidak menyangka gitu Amerika secepat itu melakukan pembalasan kepada Jepang. Nah, akhirnya kan bagaimana lagi gitu. Waktu itu kan Jepang sedang menduduki ya menjajah Indonesia pada bulan Agustus, 16 Agustus dibom gitu. Bagaimana gitu mereka punya power, pusat dari kepemimpinan mereka ya, pusat dari pemerintahan mereka itu dibom gitu. Pastinya kan tentara Jepang yang ada di Indonesia juga tidak ada kekuatan lah melihat sanak saudaranya di negerinya sendiri diluluhlantahkan oleh Amerika. Oke, berarti pasca Jepang dibom oleh Amerika itu Jepang sudah menduduki Indonesia mungkin ya? Sudah hampir tengah-tengah lah, setahun setengah. Oke, berarti kan Jepang juga merasa kaget dan juga mungkin tentaranya sebagian ada di Indonesia. Ya, sebagian ada di Indonesia karena waktu itu kan Jepang itu sedang melakukan perang suci ya, bisa disebutkan perang suci ya, dengan strategi apa ya, loncat kataknya itu kan. Udah tahu belum Teh Hilma strategi Jepang itu dalam perang Asia Pasifik? Mungkin yang saya ingin tanyakan, apa itu loncat katak? Jadi maksudnya loncat katak itu bukan katak yang loncat hewan ya, tetapi strategi Jepang gitu. Mungkin istilah ya? Istilah kalau nggak salah itu juga ya, dengar gitu. Kayak misal dari Filipina nih, dari Filipina kan kepulauan negara Asia Tenggara, loncat ke Indonesia gitu, loncat ke Jawa. Jadi loncat gitu, lagi perang dengan sekutu gitu. Jadi terdesak loncat gitu. Bisa jadi disebutkan bahwasanya Jepang itu melarikan diri enggak? Kan sedang diserang oleh Amerika. Tapi Jepang, kata Kang Ade tadi, meloncat. Bisa juga karena mungkin sudah terdesak dan hampir di ujung tanduk ya di perang Pasifik. Okay. Karena Jepang itu kan satu negara, sedangkan sekutu ada banyak gitu. Apa ya, backingan negaranya itu. Oke, mungkin itu mengenai tentang Jepang yang menyerah tanpa syarat. Nah, kita masuk dari apa sih pandangan Indonesia mungkin ya. Kan pasca proklamasi itu ada isu bahwasannya Soekarno itu dan Muhammad Hatta oleh golongan para pemuda. Apakah itu benar dan apa sih yang melatar belakangnya? Maka
Kang Ade? Mohon maaf ya kalau diculik itu terlalu horor mungkin untuk dibahas sekarang, dikarenakan waktu itu kan yang pertama kali itu mendengar berita Jepang kalah itu menyerah itu oleh Sultan Syahrir ya dari radio. Mungkin kan Sultan Syahrir juga termasuk golongan muda ya, memberitahu gitu. Mungkin kalau zaman sekarang ya kita menceritakan dalam versi bahasa sekarang aja ya biar enak juga dan santai. Memberitahu ya kepada kawan-kawannya mungkin Jepang sudah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, mungkin golongan muda juga melihat peluang dari sana, ada celah untuk segera memerdekakan Indonesia. Namun beda pandangan dengan IR Soekarno karena waktu itu sangat terpengaruh. Mohon maaf ya Telma, terpengaruh sekali gitu sama pengaruh Jepang atau para golongan tua waktu itu ya. Karena kan janji Jepang itu akan memerdekakan negara Indonesia pada tanggal 17. bukan, kalau nggak salah 18 Agustus kalau iya nggak salah, pokoknya janjinya itu memerdekakan, iya diiming-imingi memerdekakan Indonesia. Tapi kenyataannya? Ya kenyataannya malahan yang mau memerdekakan juga menyerah tanpa syarat gitu. Nah, karena mereka terdesak juga. Iya, mungkin ya. tanpa terdesak juga. Jadi mungkin waktu itu golongan muda ada pandangan lah ke pada negara Indonesia, gimana kita mau merdeka, negara yang mau memerdekakan kita juga udah menyerah gitu. Dan juga pada tanggal 15 Agustus ya di Pegangsaan di rumah IR Soekarno, waktu itu ada sedikit perselisihan antara golongan muda yang terdiri dari Soekarni, Syahrir dan kawan-kawan mendesak itu. Ada cerita ya IR Soekarno itu didesak untuk memerdekakan Indonesia secepatnya. Namun IR Soekarno juga mungkin waktu itu berpikir bijak, kalau mungkin segera dengan tanpa persiapan apapun akan menimbulkan perpecahan atau pertumpahan darah. Nah dari itu malahan ada cerita IR Soekarno sampai menyuruh lehernya sendiri digorok daripada mengorbankan orang lain untuk cepat-cepat memerdekakan Iya, ya bukan itu, tapi kayak daripada mengorbankan orang lain gitu yang jadi korban gitu, korban dari dia, mending dia sendiri yang dibunuh nih sekarang daripada didesak. Malahan dari Muhammad Hatta juga menjawab gitu dari desakan-desakan para golongan muda, mengapa tidak golongan muda saja yang memproklamasikan atau memberi pengumuman lah untuk merdeka, tapi kan tidak ada power lah waktu itu golongan muda di kalangan masyarakat, beda dengan Soekarno yang ya sudah mempunyai nama, ya mungkin sudah mempunyai nama dan juga sudah terpandang baik oleh masyarakat waktu itu. Oke, mungkin itu ya mengapa Soekarno diculik. Nah mungkin selanjutnya kan setelah diculik ada tempat penculikannya nih. Nah, iya. Kemana itu, Kang Ade? Karena waktu itu diculik Soekarno itu ke daerah Rengas Dengklok, udah tidak asing lagi mungkin dengan nama Rengas Dengklok. Kan kemarin juga kita waktu KKL bisa mengunjungi ya ke Rengas Dengklok, namun sudah beda tempat karena awalnya itu di pinggir kali katanya, tapi sudah dipindahkan lokasinya karena tergerus oleh kali gitu. Tapi bangunan rumahnya masih asli, namun beda tempatnya saja sedikit berbeda. Tadi kan di rumah Laksamana Maida nih, Kang Ade. Nah, saya juga penasaran situasi pada saat itu bagaimana nih? Apakah banyak orang yang ingin meliput? Apakah itu sembunyi-sembunyi nih, Kang Ade? Kalau sampai meliput mungkin tidak ada ya waktu itu. Maksudnya banyak wartawan kan pasti. Ya mungkin kan ini rahasia juga, makanya dilakukan di rumah Laksana Maida. Maaf ya makanya dilaksanakan di rumah Laksana Maida itu tidak ingin menimbulkan kericuhan itu antara pihak Indonesia dan juga tentara Jepang yang masih ada waktu itu gitu. Jadi waktu itu kayak perumusan proklamasi itu dilakukan di rumah Laksana Maida tersebut, dan juga ada antara golongan muda dan golongan tua. Jadi itu saling bekerja sama akhirnya mungkin ya? Iya, aksinya saling kolaborasi ya waktu itu karena sudah
X nih, besok kita proklamasi nih. Karena punya tujuan yang sama mungkin Iya. akhirnya Bang. Nah mungkin oleh siapa sih teks proklamasi itu dirancang bisa disampaikan, tapi kan pas proklamasi itu Soekarno menyebutkan rakyat Indonesia. Ya kan waktu itu juga ada perwakilan yang dari berbagai daerah mungkin ya, sebagian ada yang dari timur gitu, wilayah Maluku ada waktu itu perwakilan ya. Juga waktu itu sebenarnya itu yang ingin membacakan proklamasi itu ada rencana Sultan Syahrir waktu itu. Bukan Soekarno. Iya, tapi tidak tahu kenapa ya waktu itu jadi Soekarno yang mengatasnamakan bangsa Indonesia dan Muhammad Hatta yang waktu itu menjadi presiden dan wakil presiden. Nah ada ceritanya di waktu tarik lagi ke belakang tadi kan Soekarno dari Rengas Dengklok ke Jakarta gitu kan bolak balik keadaan itu David waktu itu ya Soekarno juga lagi keadaan sakit. Bayangkan kan gadang malam gadang merumuskan, iya terus paginya harus membacakan gitu. Ada ketegangan juga ya di jam 4 jam 5-an karena jam 4 mungkin istirahat gitu. Soekarno makanya dalam detik-detik proklamasi, peristiwa detik-detik proklamasi waktu itu jam 5 itu jam 5 pagi ya para pemuda itu keluar dari rumah Sana Meda banyak kan, kebayang nggak waktu itu mencari gitu, ada yang mencari bambu gitu, cari bambu, ada juga yang cari pengeras suara kan untuk persiapan. Nah waktu itu sebenarnya kemerdekaan itu mau dilaksanakan di lapangan Monas sekarang, tapi mungkin terlalu vulgar juga ya, terlalu terbuka waktu itu di lapangan Monas. Ya intinya tidak ingin melakukan pertikaian kericuhan karena pasti kalah kita kan, pasti kalah senjata dengan walaupun pasukan Jepang seadanya, namun pasti berpikir lagi lah waktu itu. Dan akhirnya dilakukan di rumah Ir Soekarno di Jalan Pengasahan. Ya akibatnya itu di sana untuk mencari keamanan di sana agar tidak bentrok dengan tentara Jepang juga. Oke, tapi kan pasti ada perwakilan ya dari tiap-tiap daerah itu berkumpul di sebagian informasi mungkin ya, Pak Ali. Apakah bagaimana ya? Kalau informasi itu, mohon maaf saya kurang tahu ya bagaimananya kumpulnya. Pokoknya kan golongan muda itu kan pasti ada ya kayak para pelajar-pelajar. Pastinya dari pelajar-pelajar tersebut ada yang dari luar daerah yang waktu itu sedang sekolah di Jawa gitu tentunya. Jadi gampang juga mungkin waktu itu dan tidak gampang juga kali karena belum ada teknologi kayak sekarang gitu. Oke, mungkin ada yang utusan-utusan mungkin ya? Mungkin kayak seperti itu. Oke, karena emang terbatas teknologi ya. Iya, terbatas teknologi. Dan juga persiapan kurang, jadinya seadanya untuk melaksanakan proklamasi itu ya. Tanggal 16 Agustus waktu itu, ya awal mula itu mendatangi seorang jenderal Jepang gitu. Terus dia juga meminta izin untuk melakukan proklamasi, namun waktu itu tidak mengizinkan Soekarno untuk melakukan proklamasi dikarenakan waktu itu negara Indonesia ini statusnya adalah kuo, yaitu kuo ya masa dari kan dulunya itu jajahan Jepang nih, jadi diambil alih sama sekutu, jadi masih sengketa nih di Indonesia ya, negara Indonesia masih sengketa gitu, jadi belum resmi gitu, masih ya sengketa pokoknya ilegal ya kayak gitu. Jadi waktu itu juga banyak pertimbangan ya waktu di rumah Laksana Maeda, karena beralasan juga untuk keamanan ya di rumah Laksana Maeda, karena mungkin tidak akan dicurigai, mungkin kan Laksana Maeda seorang tentara Jepang ya kan, waktu itu masih banyak walaupun sudah menyerah di Jakarta masih banyak tentara Jepang ya yang berkeliaran dan gak jelas itu arahnya mau kemana gitu, tapi kan masih berbahaya juga, masih ada yang bersenjata. Oke, kan tadi Laksamana Maeda itu tentara Jepang nih, kan Jepang itu menjajah Indonesia, tapi beliau rela
mengasihkan rumahnya untuk jadikan tempat proklamasi misalnya? Jadi bisa apa ya? Kalau dalam sejarah kan belum apa ya, belum ada yang menceritakan jasa ya, jasa seorang penjajah yang merelakan rumahnya jadi tempat proses pembuatan kemerdekaan. Seharusnya itu bisa dibahas juga ya, Laksana Maeda, karena mungkin beliau adalah tentara Jepang, seorang tentara Jepang, namun merelakan dan pada Indonesia waktu itu untuk melakukan proklamasi. Oke, mungkin bisa disebut pengkhianat ya kalau dari golongan Jepang itu. Ya bisa disebut pengkhianat juga gitu, pengkhianat bangsanya sendiri gitu. Tapi kalau untuk Indonesia? Iya, kalau untuk Jepang pengkhianat, untuk kita ya mungkin keberuntungan yang punya musuh yang baik dan pro gitu. Bagaimana sih kelanjutan ketika proklamasi itu, bagaimana sih situasi dan kondisinya itu? Waktu itu mungkin kayak sekarang lah, 17 Agustus gitu, adanya upacara mungkin ya, seremonial gitu, upacara, terus pembacaan teks proklamasi gitu kan. Ceritanya kalau kita setiap 17 Agustus suka ada detik-detik proklamasi nih setiap jam 10 gitu. Ceritanya dulu waktu pembacaan proklamasi dilakukannya jam 10 gitu, dan bertepatan juga waktu itu kan bulan Ramadan juga, hari Jumat gitu. Keren banget kan gitu, berkah gitu kalau sekarang. Dan juga ya ada pengibaran bendera waktu itu gitu, dan sederhana lah, belum ada paskibra kayak sekarang. Waktu itu cuma yang ya kan ala kadarnya ya, tapi berjalan dengan hikmat gitu. Waktu dinaikannya bendera gitu kan ada diiringi juga ya lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ras Prahman waktu itu. Mungkin kayak gitu sih lebih jelas. Berarti pasca proklamasi yang sekarang suka dilaksanakan 17 Agustus itu mengenang ya, mengenang ada upacara bendera, itu rangkaian pada saat proklamasi mungkin ya. Iya. Oke, mungkin ada yang ingin lagi sampaikan namanya? Cukup mungkin dari saya. Oke, cukup. Nah, mungkin kalau kalian masih penasaran, nanti stay tune aja di podcast kami, karena masih banyak yang harus dikuak pada perjalanan Indonesia untuk kemerdekaan ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk Kang Ade yang sudah datang pada podcast saya. Mungkin lain waktu kita bisa bincang-bincang asik lagi ya. Boleh. Diskusi saja mungkin ya. Mungkin dari saya terima kasih sekali lagi sudah berkenan. Mohon maaf mungkin penyediaan tempat dan ini ala kadarnya Kang Ade. Tidak apa-apa. Oke, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Stay tune di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.